Toko sepi, bingung. Ya dulu ceritanya begitu, saat demam marketplace, orang pada belanja online, otomatis yang punya toko sewa mahal-mahal, barangnya mandek ya, numpuk mandek, puyeng. Nah itu aja udah gua kasih solusi, tawarin bisnis online, bikin akun, mulai upload foto, upload posting, kasih harga, deskripsi, udah semua dikasih semangat deh. Tetap aja ya, kepala batu, nggak mau akhirnya. Ya udah gue inisiatif deh, biar aku bantulah, kasihan soalnya kalau nggak dibantu ya nombok ya. Ya dia ngutang ngutang mulu ya, nggak tahu ngutang sama keluarganya lah. Cuma kan ya nggak, kasihan lah. Yang ada nanti bisa tutup tokonya kalau dibiarkan ya. Kadang ya gua orangnya kayak gini gitu. Setelah dibantu pas covid, tetap ya gua kan bisnis online gitu. Jadi mau covid mau enggak ya gua tetap jualan gitu. Tetap dapat inilah transaksi, dapat cuan gitu. Ya mulai zaman sekarang ya, pas marketplace adminnya tinggi, terus ada slogan exit marketplace, jadi yang belanja online tuh bayar adminnya mahal. Ya pokoknya kalaupun diantar kurir juga tahu sendiri ya, karena gratis ongkir, bludak orderan, kurirnya sampai keteteran, jadi datang barangnya telat, bisa telat sehari 2 hari. Banyak bikin kecewa kalau belanja di online. Makanya mulai ada sensasi ya, pengen belanja offline. Pasar-pasar mulai laku. Kalau sebelumnya kan mall-mall pada, toko-toko pada tutup, sekarang pasar-pasar mulai laku, toko-toko mulai didatengin orang. Jadinya imbasnya usahanya rame lagi. Nah disitulah muncul ego ya. Ego namanya orang ya, sifat dasar yang nggak bisa dikontrol. Ya kenapa? Karena emang nggak kelihatan ya. Saat dia susah, saat dia ya pokoknya bingung, nggak kelihatan itu egonya bersembunyi ya. Ya boleh dibilang ini masih ada hubungannya sama bayangan kita ya, the shadow bahasa Inggrisnya ya, bayangan kita. Jadi benar-benar egonya bersembunyi. Jadi saat ngelihat cuan, ngelihat harta, banyak transaksi, banyak orderan, dia mulai keluar ego gila hartanya mulai keluar gitu. Jadilah perubahan kepribadian, perubahan sikap, perubahan ya pokoknya yang tadinya kayak apa ya, udah teman akrab saling support keluarga, sekarang udah mulai sombong, ngomongannya udah berubah benar-benar drastis. Nggak tahu nih yang kayak gitu apa, ya nggak tahu lah. Itu emang boleh dibilang apa ya, boleh dibilang kesurupan, tapi ya orang lagi apa sih, demam gila harta ya kayak gitu gitu. Jadinya ego menguasai dia gitu. Di sini ya kembali ya, segala sesuatunya emang ada hubungan sama bayangan diri kita tadi, bayangan yang ada di dalam bawah sadar tadi. Nah di situ si The Shadow ini menyimpan ini ego. Nah saat kejadian ya pokoknya ada perubahan, cuannya tambah, transaksi apa, tokonya rame, ini mulai The Shadow-nya mulai mengeluarkan, dibilang bagus tapi nggak bagus ya, soalnya ya nanti dia akan kemakan sendiri gitu. Kalau dia orang jadi sombong ya gimana, nanti pelanggan-pelanggannya juga pasti akan pada lari ya, dan akan kejadiannya berulang lagi, loop kehidupan ya, loop siklus kehidupannya berulang lagi, nanti akan kembali ke puyeng lagi ya, seperti itu. Jadi itulah, orang tuh udah menyetel
udah punya setelan ya, loop hidupnya tuh ada, itu emang susah kadang apa ya, di luar nalar sih kalau udah kayak gitu, nggak ada obatnya gitu. Egonya itu disimpan di bawah sadar, jadi kayak bom waktu. Sesaat ya, timingnya pas, egonya udah keluar dan ya udah bikin matanya ketutup, berubah berubah sifat dan lain-lain. Jadinya ya nggak tahu jadi kayak gimana itu. Makanya di sini dulu ya kasihan ya, cuma sekarang benar-benar jadi orang yang arogan, yang ya malah mulai menyingkirkan ya, menyingkirkan yang tadinya seharusnya bantuin dia di saat yang susah, itu mulai disingkirkan, disikut, singkirin deh. NPD-nya muncul, ya, narsisnya muncul seperti itu. Makanya di sini ini emang udah ya mungkin udah apa ya, emang udah sifat orang, sifat manusia ya kayak gitu. Jadi saat saat kita ngelihat apa sih, boleh dibilang gila harta ya, entah itu ngelihat duit atau ngelihat ya pokoknya tanda-tanda kesuksesan, kita akan dicoba gitu. Orang itu akan dicoba ya, bisa nggak dia tuh. Makanya di sini ilmu agama, ilmu sekolah ini benar-benar di luar itu semua gitu. Ini benar-benar kejadian nyata yang gua alamin nih. Di sekolah ini nggak diajarin. Coba sekolah diajarin nggak saat kita kaya, saat kita banyak apa toko rame, siap nggak itu kalau kita jadi sombong, kalau kita ego terus kita mesti gimana, itu nggak diajarin ya, teorinya doang. Kita harus banyak berdoa, kita harus ya pokoknya puasa biar menahan hawa nafsu, jangan sampai sombong, ya itulah ingat sama orang tua, ingat ya apa apalah pokoknya teorinya kayak gitu. Cuma di kehidupan nyata depan mata gue sendiri, gue ngeliat ya dia ngomongnya tuh berubah jadi sombong, jadi berbalik arah. Yang dulunya saat tokonya sepi, udah bawa aja barangnya, nanti ini deh tinggal kalau ini store nanti dibagi, komisinya dibagi. Nah, sekarang bawa kesini semua barangnya, kalau ini kalau nggak laku udah di sini aja, di sini habis semua. Jadi kayak sombong seperti itu. Nah di sini pelajarannya adalah ya kayaknya kudu lebih memahami diri sendiri lagi ya. Ya saat kita kejadiannya kalau kayak gitu ya, kalau kita istilahnya kaya gitu ya, istilahnya tiba-tiba jadi kaya, terus siap nggak mentalnya gitu, itu dia tuh, siap nggak mentalnya. Jadi seperti itu guys, untuk yang pernah ngalamin ya, ya mungkin ngeliat atau ngalamin, coba ceritain deh gitu. Soalnya ini kan versi gua, kalau versi kalian gimana gitu. Jadi biar gua dapat masukan juga. Oke guys.